Saudaraku yang kekasih, 4 kali Minggu Advent dalam perayaan kalender gerejawi. Itu berarti perayaan Advent ini amat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan tema minggu kita hari ini menyerukan agar bersukacita menantikan Tuhan. Padahal secara umum ada kalanya kita memahami bahwa menantikan itu adalah sebuah pekerjaan yang amat membosankan, yang amat melelahkan, bahkan mungkin juga menjengkelkan. Tapi beda dengan firman Tuhan hari ini, menantikan Tuhan itu dengan sukacita, mengubah persepsi kita dari cara pandang menanti dengan membosankan menjadi menantikan dengan sukacita. Itulah makna Advent ini. Agar masa-masa penantian ini yang 4 kali minggu dalam kalender gerejawi membuat kita melatih diri menanti dengan memperbaiki diri, melatih diri, membekali diri sepadan dengan kehendak Tuhan. Advent ini menyerukan kita agar tidak ada seorang pun di antara kita yang menanti, entah menantikan apapun itu, memakai masa-masa penantian itu dengan hal-hal yang tidak baik. Ada banyak orang menanti-nantikan sesuatu dalam hidup ini dengan melakukan hal-hal yang tercela. Tidak sedikit orang yang berpesta miras, minuman keras. Misalkan menanti-nantikan tanggal 1 tahun baru dari perpisahan 31 Januari. Banyak orang melakukan pesta-pesta yang tidak membangun. Banyak laki-laki dan perempuan yang menantikan juga tahun baru itu dengan pesta yang menyimpang dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang sengaja menantikan hal-hal yang mereka banggakan dengan pesta narkoba atau tidur-tiduran atau melakukan keinginan daging, nafsu duniawi yang sungguh-sungguh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Advent ini, terutama Advent ketiga, mengarahkan kita saudaraku yang kekasih, menantikan Tuhan dengan sukacita, melatih diri menantikan sesuatu dengan penuh kebahagiaan, hidup beria-ria, bagaikan perempuan yang menanti kekasihnya wakuncar, pastilah dia merias dirinya dengan sebaik-baiknya. Sebab dia tidak rela kalau lelaki pujaan hatinya menjumpai dia dengan wajah yang tidak menyenangkan. Maka dia akan berkaca ke kiri, berkaca ke kanan, bila penting juga bercermin ke atas. Sebab dia ingin tampil prima menyambut sang kekasih pujaan hatinya. Atau ada juga orang yang menanti-nantikan orang tua yang pulang dari kerja atau dari perantauan sambil dia membersihkan rumahnya dengan baik, mengepel rumahnya dengan bersih, merapikan rumahnya, agar kalau orang tuanya telah datang, telah tiba di rumah, dia menyenangkan bagi orang tuanya pun
menyenangkan bagi Dia. Waktu kita menanti-nantikan itu, kita memperbaharui diri. Kita merias diri. Apalagi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, sejatinya kita menantikan dengan sukacita. Terbuanglah beban di dalam hidup ini. Terbuanglah rasa duka yang mungkin menyelimuti hati, jiwa, dan pikiran kita. Tetapi juga membersihkan diri sebaik-baiknya, tetapi terutama membersihkan hati, agar hati ini kelak pada saat kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan, patut menjadi palungan yang berkenan di hadapan Allah. Saudaraku yang kekasih, setiap kita pasti memiliki masa-masa penantian dalam hidup ini. Sesungguhnya Advent ini mengarahkan kita agar jangan sampai menyia-nyiakan masa penantian itu kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau kita menantikan lulus sarjana atau strata master teologi atau master yang lain, sekolah di mana kita berada, kalau kita suka menantikan kita selesai di situ, pastilah kita belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau kita ingin promosi jabatan atau gaji yang lebih tinggi, siapakah di antara kita yang tidak sungguh-sungguh memperbaiki kinerjanya di kantor, dimanapun dia berada? Dan siapakah di antara gadis dan laki-laki, kalau sudah ada waktu ditentukan kapan martupol atau pasu-pasu, semua kita pasti memperbaiki diri, semua kita pasti mengoreksi diri, dan semua kita pasti mengasah cinta kasih kita kepada pacar kita, kepada calon mertua, kepada tetangga, dan siapapun yang berdekatan dengan kita. Oleh karena itu, Minggu Advent ini, saudaraku yang kekasih, sesungguhnya bukan saja menantikan Tuhan dengan sukacita, menantikan kelahirannya. Tetapi sebetulnya yang jauh lebih penting ialah merayakan keselamatan Tuhan yang telah kita terima. Sebab Yesus Kristus telah lahir secara historis 2020 tahun yang lalu. Sehingga yang jauh lebih bermakna untuk kita rayakan dalam minggu-minggu Advent maupun pesta Natal adalah karya keselamatan, pengampunan dosa yang telah dibawa oleh Tuhan ke dalam dunia ini dan ke dalam hidup kita. Simaklah saudaraku yang kekasih pada ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sehingga mulut setiap orang yang beradvent menantikan Tuhan dengan sukacita, tidak ada kata-kata yang mengutuk, yang mencela dalam hidupnya, dari mulutnya, selain ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehadiran Allah lewat Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Nah, ada satu kondisi dalam ayat 1 bagian B yang membuat kita bersyukur, tetapi sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan kita. Yakni, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Kita bersyukur biasanya kalau ada sesuatu yang semuanya menyenangkan bagi kita.
Tetapi kitab Yesaya di sini mengajarkan bahwa dia bersyukur karena Tuhan murka terhadap dia. Tuhan murka terhadap umat Israel, tapi umat itu setelah mengetahui makna di balik itu mereka bersyukur. Sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Saudaraku yang kekasih, saya mengundang kita dulu sejenak membuka Mazmur 30 ayat yang ke-6. Kita coba baca bersama Mazmur 30 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama saudaraku yang kekasih. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Itu artinya murka daripada Tuhan bukan seperti kemurahan manusia yang hanya ingin melampiaskan rasa amarahnya. Tetapi murka Tuhan menyatu dengan cinta kasih-Nya guna menyelamatkan manusia itu dari keterpurukannya, dari keberdosaannya, dari kesalahannya, dan dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup ini. Itulah sebabnya Martin Luther pernah berkata, dua sisi mata uang, law and gospel, marah dan kasih karunia Tuhan itu satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan oleh apapun. Di dalam kasih karunia itu Tuhan ada kadang marahnya, tetapi kalau Tuhan marah sebetulnya itu tanda Dia mengasihi kita agar tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ini menjadi koreksi bagi kita, apakah marah kita marah karena dendam atau marah karena hanya ingin melampiaskan hawa nafsu kita. Tidak ada juga saya kira orang tua yang marah terhadap anaknya kalau bukan karena dia mengasihinya. Kalau ada orang tua yang marah kepada anaknya bukan karena kasih, sesungguhnya itu adalah amarah yang keliru, amarah yang sesat, yang tidak membawa anak-anaknya berkenan di hadapan Tuhan. Satu lagi ayat, mari kita coba dulu Amsal pasal 12 ayat 1. Ini bukan Rocky Gerung sebetulnya ini, walaupun Rocky Gerung sering menyalahgunakan kata-kata dungu. Tetapi sebetulnya firman Tuhan juga berbicara tentang orang dungu kalau membenci teguran, tetapi teguran di dalam kasih. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Tapi sekali lagi ini bukan dungunya si Rocky Gerung, tapi dungunya orang yang tidak menerima teguran, terutama dari firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kembali ke topik tadi, menantikan Tuhan dengan sukacita. Kalau dahulu orang Israel itu membiarkan peringatan Tuhan,
sehingga mereka harus terbuang ke Babel sesuai dengan konteks Yesaya ini. Tetapi setelah mereka menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi mereka, barulah mereka menyadari bahwa amarah bahkan murka Tuhan itulah sesungguhnya yang telah mengarahkan mereka dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, kita kembali melihat bagaimana orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita dalam ayat 2. Disebutkan di situ, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar. Aku percaya dengan tidak gementar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita, dia akan memiliki keberanian percaya terhadap firman Allah yang dia dengar, yang dia baca, dan yang dia pelajari di dalam kehidupannya. Lihatlah gambaran dari putri malu yang hanya sedikit senggolan saja pun, maka seluruh daunnya seperti namanya rumput malu akan menjadi seolah-olah runtuh. Bukankah sebetulnya kita banyak bagaikan rumput malu itu? Sedikit saja senggolan dalam kehidupan ini kadang-kadang membuat kita menjadi jatuh atau membuat kita runtuh dan seolah-olah tidak memiliki keberanian untuk tegar di dalam kehidupan ini. Berbeda dengan pohon bambu. Meskipun akarnya sebetulnya tidak begitu dalam tertancap ke bawah tanah, tetapi sekuat-kuatnya juga angin yang menghempaskan dia memiliki tubuh yang elastis. Sehingga dia tahan banting terhadap angin yang menerpa dia. Kenapa bisa begitu, saudaraku yang kekasih? Karena dia memiliki rongga-rongga tubuhnya, yang memiliki nafas udara di dalam rongga-rongga tubuhnya itu. Sehingga dia tidak kaku bagaikan beton dihantam oleh angin atau bahkan gelombang, tapi dia memiliki tubuh yang elastis bahkan ke kiri dan ke kanan, membuat dia tidak sampai jatuh bahkan rubuh, apalagi tercabut dari akarnya. Rongga udara yang dimiliki pohon bambu membuat dia bertahan terhadap terpaan apapun. Sesungguhnya kita sebagai orang percaya analogi seperti rongga dari pohon bambu itu. Rongga itu tentunya hati kita masing-masing, yang kalau disirami dan dibiarkan berkembang, disapa oleh firman Tuhan, berdiam bertumbuh dalam hati kita masing-masing, kita tidak akan pernah seperti rumput malu itu, hanya sedikit disenggol kita jatuh. Tapi kita tetap bertahan, menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat 3, bagian yang ketiga menanti-nantikan Tuhan itu, kita akan menimba air dengan kegirangan.
dari mata air keselamatan. Kita menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita karena setiap orang percaya itu katanya akan menimba air kegirangan. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mengambil air di sumur Yakub, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Perempuan, berilah saya minum." Sebetulnya Tuhan Yesus mau mengubah persepsi perempuan itu tentang makna hakiki dari air yang hidup. Tetapi mindset dari perempuan itu, air yang dimaksud Yesus itu seolah-olah air yang ada di dalam sumur yang dalam itu. Maka dia berkata, "Tuhan, bagaimana kamu bisa minum dari sumur ini? Sumur ini amat dalam, sementara engkau tidak punya timba." Sebetulnya sumur yang dalam itu juga bagaikan hati kita yang jauh sangat dalam, seolah-olah tidak dapat dijangkau oleh tali atau kayu yang dalam mengambil air dari dasar sumur itu. Itu sebabnya kalau ada orang memiliki masalah dalam kehidupannya, dia merasa sudah buntu, dia akan berkata, "Amang, masalahku ini sudah jauh terlalu dalam, tidak dapat lagi dibantu, tidak dapat lagi disapa. Mungkin masalah saya ini sudah akan menjadi kawan saya seumur hidup." Begitu kadang-kadang dia bilang. Tapi tidak ada sumur yang terlalu dalam untuk tidak dapat dijangkau oleh Tuhan Yesus. Tidak ada masalah manusia yang terlalu jauh seolah-olah Tuhan tidak punya tangan yang panjang untuk menjangkau. Oleh karena itulah Yesaya 59 dan 61 juga berfirman, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau. Dan pendengaran Tuhan juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Advent ini memanggil kita menantikan Tuhan dengan penuh sukacita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, seterjal apapun jalan yang harus kita daki, Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa memberikan air kegirangan. Sebab Yesus itu adalah air hidup. Katanya kepada perempuan di sumur Yakub, barang siapa minum air dari sumur ini, dia akan tetap haus untuk selama-lamanya. Tetapi barang siapa meminum air kehidupan, maka dia tidak lagi akan haus untuk selama-lamanya. Sukacita seperti inilah saudaraku yang kekasih, yang kita nanti-nantikan dari Tuhan. Sehingga ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 menggambarkan hati yang bersorak-sorai dari pemazmur yang menantikan Tuhan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukan perbuatannya, mazmurkan namanya, bermazmur bagi Tuhan, berserulah bagi Tuhan, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Semuanya ini sukacita, oleh karena dia menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita. Oleh karena itu, masa-masa Advent ini mari kita isi, mari kita maknai sambil menanti, sambil kita benahi diri kita. Yang masih mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji, Advent ini adalah momentum untuk memperbaikinya.
yang masih mungkin mau minuman-minuman keras, godaan-godaan lain, Advent inilah momentum bagi kita untuk memperbaharui diri. Kalau ada yang tergoda melakukan keinginan-keinginan daging, nafsu duniawi di tengah-tengah hidupnya, Advent inilah momentum bagi kita untuk mengendalikan diri. Agar nanti kalau kita merayakan Natal, betul-betul hati kita, jiwa kita, palungan yang amat berkenan di hadapan Tuhan. Dan Advent ini juga momentum bagi kita berbenah, berbersih-bersih. Bagaikan Advent di kampung dimaknai dengan bersih-bersih rumah, membuang rambang-rambang dalam bahasa Batak, membuang rumah-rumahan, laba-laba, sehingga rumahnya kelihatan kembali bersih. Tetapi yang terpenting ialah membersihkan hati kita agar jauh dari laba-laba duniawi yang mengotori jiwa kita, mengotori hati kita, tetapi menjadi sukacita bagi setiap orang, mulai dari tengah-tengah diri kita, dari keluarga, dan kepada sesama kita. Selamat Advent, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.